kemungkinan ya nggak akan bisa melanjutkan kepada hal Ya. Pagi itu selanjutnya Pak bagi JK kewajiban bangun apa dari pembangunan tidur. saya banyak sekali yang pegang kawan kemarin saya Dengan ayam berkokok. Tiga, dua, satu. Pasti keluar ini. Ayam berkokok. Pukuli saya. Pukuli. Ya. Pak JK mengernyitkan badannya. Apa? Ini sebenarnya yang ngomong kita ya. Ya. Pak JK berdoa. Ya. Pak Jaya ini sedih pasti kalau. Pak JK tak lupa Pak JK berdoa. Gue. Kasih gue gimana? Lanjut ya. Pagi itu Pak JK hendak ke rumah Pak JK. Pak JK masih tidur. Pak JK membuka pintu. Pak JK berjalan keluar rumah. Masih terbuka pintunya. Tak. Kemudian pintunya tertutup. Rumah Pak J. Pak JK menutup. Sudah kan ada dong. Tertutup nih. Rumah Pak JK. Pak JK di balik gunung. Pak JK naik ke atas gunung. Naik. Bunda Pak Jeki masih tidur di rumahnya. Pak JK mengetuk pintu. Jeki bangun. Waalaikumsalam. Siapa itu? Pak Jeki keluar dan membuka pintu. Apa itu? Temanmu siapa? Juga rindu. Aku juga rindu. Akhirnya Pak JK dan Pak Jeki berpelukan. Iya. Pagi itu Pak JK bangun dari tidurnya. Terdengar ayam
itu Pak JK hendak ke rumah Pak Jeki. Pak JK membuka pintu. Pak JK berjalan keluar rumah. Pak JK menutup pintu. Rumah Pak Jeki ada di balik gunung. Pak JK naik ke atas gunung. Tuntak tak tuntak, tuntak tak tuntak, tuntak. Lalu turun gunung, tuntak tak tuntak. Pak Jeki masih tidur di rumahnya. Pak JK mengetuk pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Suaranya. Oh ya, suaranya. Assalamualaikum. Pak Jeki bangun. Set. Waalaikumsalam. Siapa itu? Ini aku, Pak JK. Pak JK. Ini aku Pak JK. Ini aku, Pak JK. Pak Jeki keluar dan membuka pintu. Set. Ada apa, Pak JK? Aku rindu padamu, teman. Aku juga rindu. Akhirnya Pak JK dan Pak Jeki berpelukan. Jika bangun dari tidurnya. Bangun. Masih Iya. terdengar ayam berkokok. Nanti kasih panjang, nah, kasih panjang, kan? Iya. Pak JK mengeliatkan badannya. Kak. Kejamnya Pak JK. Tak lupa Pak JK berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahilladzi Goyang-goyang, Ki. ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, toh? Pagi itu Pak JK hendak ke rumah Pak Jeki. Pak JK membuka pintu. Buka. Zut. Dibuka juga ini. Pak JK berjalan keluar rumah. Tak 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 tak. Tak lupa Pak JK menutup pintu. Rumah Pak Jeki ada di balik gunung. Pak JK naik ke atas gunung. Tak 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 dum tak 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 dum tak. Lalu turun gunung. Tak tak dum tak 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 dum tak. Pak Jeki masih tidur di rumahnya. Pak JK mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pak Jeki bangun. Bisa saja tuh. Waalaikumsalam. Siapa itu? Ini aku, Pak JK. Pak Jeki keluar dan membuka pintu. Zut. Ada apa Pak JK? Aku rindu padamu, teman. Aku juga rindu. Akhirnya Pak JK dan Pak Jeki berpelukan. Ya. Berhari-hari, kelihatannya tak ada benang yang putus. Mungkin kedua laki-laki itu masuk dengan sedikit membungkuk dan sangat hati-hati. Alangkah lembutnya kedua orang itu, sampai masuknya pun sangat hati-hati, sama sekali tak mengganggu tidurku, serta tak merusak jalinan benangku yang rapuh. Gumam Abu. Kedua orang itu
masih terus berbincang dengan suara yang sangat pelan. Diam-diam, Abu menyimak apa yang mereka bicarakan. Iya. Biasanya gini, kalau mendengarkan cerita, kalau mau tahu bagaimana bagus atau tidak, coba kita pejam mata, tak baru dengan suaranya. Tidur nih. Oke, lanjut. Alhamdulillah, kita telah selamat sampai di sini, ujar sebuah suara. Semua berkat pertolongan Allah, sahabatku, timpal suara yang lainnya. Abu terus menyimak. Pemilik suara yang begitu bersih dan halus memanggil orang di sampingnya dengan sebutan Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar menyebut sahabatnya dengan panggilan Ya Rasulullah. Abu mengira-ngira kedua orang tersebut mungkin dalam pelarian. Esoknya cahaya matahari menyelinap dari balik pintu gua. Dugaan Abu benar. Dua orang yang berada di dalam gua itu ternyata orang mulia. Mereka sedang dalam bahaya. Abu mendengarnya saat baba ambing kambing yang digembalakan oleh pemiliknya melintas. Pengembala itu dengan sangat hati-hati melihat ke sekitar gua. Setelah yakin tidak ada orang lain di sana, ia masuk dan mengirimkan makanan dan susu untuk dua orang mulia di dalam gua tersebut. Kedua orang itu adalah Muhammad, seorang utusan Allah yang lebih dikenal dengan sebutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya lagi adalah Abu Bakar, sahabatnya, ujar baba ambing kepada Abu. Oke, jadi masih terlalu cepat. Jangan kita gesa-gesa. Ada tidak loh? Jadi pelan-pelan saja. Pengembala itu dengan hati-hati melihat ke sekitar gua. Setelah yakin, kan ada tanda titik. Manfaatkan itu, berhenti, ambil nafas, melihat ke responnya anak-anak. Setelah yakin tiada orang lain di sana, ia masuk dan mengirimkan makanan dan susu untuk dua orang mulia di dalam gua. Halaman 3 selanjutnya. Nah ini panjang sekali ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar melarikan diri dari kota Mekah. Para pembesar kota Quraisy menentang ajakannya untuk percaya kepada Allah. Jadi langsung gitu kan. Orang-orang Quraisy sangat benci kepada Rasulullah SAW sampai-sampai ia ingin membunuhnya agar tidak terus berdakwah dan mengajak kepada kebenaran. Namun atas pertolongan Allah, Rasulullah SAW bisa melarikan diri. Beliau menyelinap secara diam-diam dari kamar. Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW untuk tetap berbaring di tempat tidurnya. Rasulullah SAW keluar kamar dengan cara menabur pasir di sepanjang jalan sambil membacakan salah satu ayat dari surat Yasin. Tujuannya agar orang-orang yang sedang mengepung rumah Rasulullah SAW tidak bisa melihatnya. Beliau berjalan mengendap-endap menuju rumah Abu Bakar. Selanjutnya bersama Abu Bakar,
beliau pergi menjauhi kota Mekah sampai akhirnya tiba di Gua Sur yang letaknya di tengah perjalanan ke arah Yaman. Para pengepung mulai bergerak dan menghampiri tempat tidur Rasulullah SAW. Namun yang mereka temui adalah bukan Rasulullah SAW, melainkan seorang anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Mereka pun segera melakukan pengejaran. Sayangnya mereka mengejar ke arah yang berbeda dengan jalur yang dilalui Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar selamat sampai di Gua Sur. Jadi itu guys, ada intonasinya, ada temponya, tapi ingat di akhir kalimat dia capek. Tidak boleh habis saat waktunya, saat dia beralasan. Silakan berdiri ya. Pastor itu sudah kelihatan nanti. Abud si laba-laba tekun sekali mendengar Baba Ambik Kambing bercerita. Ia bangga bisa melihat kehadiran orang mulia di dalam gua kediamannya. Beruntung mereka lari ke sini. Aku jadi bisa menatap wajah yang penuh cahaya seperti rembulan itu. Tapi engkau lebih beruntung lagi, Baba Ambik. Bisa melihat mereka dengan memberikan susu yang akan memulihkan tenaga kedua orang mulia itu. Puji Abud pada Baba Ambik Kambing. Ini semua berkat majikanku yang bernama Amir bin Fuhairah. Ia adalah menantu Abu Bakar. Ia mengajak kami sekeluarga untuk mengikuti perjalanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tujuannya untuk menghapus jejak yang telah dilalui Rasulullah agar orang Quraisy kehilangan jejak. Jelas Baba Ambik. Abud kembali terpukau. Ia takjub dengan usaha yang dilakukan oleh Amir bin Fuhairah dan Baba Ambik. Oh iya, ada ada seorang lagi yang sangat berjasa dalam pelarian ini. Lanjut Baba Ambik. Hah, siapa dia? Abud laba-laba terperangah. Abdullah, putra Abu Bakar. Siang hari dia mengumpulkan berita di kalangan orang Quraisy, dan malam hari ia datang ke sini untuk bergabung dengan Amir bin Fuhairah, menyampaikan semua berita itu pada Rasulullah. Tutur Baba Ambik. Oke. Wah, semua makhluk Allah bekerja sama di tangan Rasulullah. Sedangkan aku, apa yang bisa aku lakukan untuk menolong beliau? Aku hanya makhluk Allah yang kecil dan rapuh. Ujar Abu sedih. Semua makhluk Allah bekerja sama menolong Rasulullah. Sedangkan aku, apa yang bisa aku lakukan untuk menolong beliau? Aku hanya makhluk Allah yang kecil dan rapuh. Ucap Abu sedih. Jangan begitu, Abu. Semua yang Allah ciptakan tak ada yang sia-sia. Setiap makhluk pasti punya keistimewaan masing-masing. Baba Ambik Kambing menyemangati. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Tanya Abu. Dia begitu ingin menolong Rasulullah.
Rajutlah terus benangmu itu sampai menyerupai jaring yang tebal dan menutupi mulut gua. Baba Kambing memberi saran. Cukup begitu saja? Lalu apa untungnya buat Rasulullah? Tanya Abu Ragu. Lakukanlah dulu, nanti kau akan menemukan manfaatnya, ucap Baba Kambing tenang. Dia pun pamit untuk kembali bergabung dengan keluarga besarnya. Abu kembali bekerja dengan sangat giat. Ia terus merajut jaring hingga hampir menutupi mulut gua. Selama 2 hari 2 malam, Abu terus merajut dengan tekun. Di tengah ketekunannya menebalkan jala, ia dikagetkan oleh serombongan pasukan berkuda. Tuk tuk. Mereka berteriak-teriak barang sambil mendekat ke pintu gua. Abu jadi gundah dan gelisah. Jangan-jangan mereka adalah pengepung yang mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Abu menebak-nebak sambil tetap siaga. Perasaan Abu tak menentu. Seandainya bisa, ia ingin mengunci pintu gua ini dengan jaringnya. Abu terus merajut sekuat tenaga hingga jaringnya terus menebal. Ayo kamu masuk. Siapa tahu Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua ini. Perintah seseorang yang tinggi besar kepada orang di sebelahnya. Aku kira tak mungkin mereka masuk ke gua. Lihat saja, sarang laba-laba ini begitu tebal, seperti tak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Orang yang diperintah memberi alasan. Oh iya ya, benar juga. Kalau Muhammad masuk, tak mungkin ada sarang laba-laba setebal itu menutupi mulut gua. Jawab orang itu membenarkan. Ya sudah, ayo kita teruskan pencarian ini. Bagaimanapun, kita harus mencari Muhammad sampai ketemu. Saat ini, semua yang sedang berlomba mencari Muhammad, jangan sampai hadiah 100 unta dari pembesar Quraisy itu diambil orang. Kita harus menemukan Muhammad hidup maupun mati. Seru orang itu dengan lantang. Kedua orang itu pun segera menjauh dari gua. Lega, sorak Abu sambil merentangkan lengan. Ada sepotong sekali. Dengan sini ya. Kini Abu bisa bersantai sejenak. Orang-orang yang mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pergi. Untuk sementara, 2 orang mulia di dalam gua itu bisa selamat. Tak sia-sia ia menenun jaring. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Malam pun tiba, seseorang bertubuh gagah dan tegak kembali masuk ke dalam gua. Sudah 2 malam orang ini memasuki gua. Ia lalu menceritakan semua kejadian yang dia temukan di siang hari di kota Mekah. Dialah Abdullah, putra Abu Bakar yang mengirimkan berita dari kota Mekah. Ia mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy sudah putus asa dalam pencariannya. Saat ini suasana kota Mekah tak sesibuk 2 hari yang lalu dalam usaha mencari Rasulullah. Abdullah menyarankan agar Rasulullah dan Abu Bakar segera melanjutkan perjalanan ke Madinah. Esoknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun segera bersiap untuk berangkat ke Madinah. Abu merasa sedih melihat kepergian mereka. Namun apa daya, inilah yang harus dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu senang sekali
Rasulullah mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Ending yang bagus sekali. Nah, oke. Ini begitu. Kamela adalah unta paling kecil di tengah-tengah ratusan unta yang dirampas Raja Abraham. Wah, mau dibawa kemana kita ini? Tanya Kamela kebingungan. Kamela berjalan mengikuti rombongan sambil terus bertanya-tanya. Kamela merasa ada yang aneh. Biasanya unta-unta itu digiring oleh pesuruh Abdul Muthalib. Namun kali ini mereka digiring oleh beberapa orang yang tidak dikenal oleh Kamela. Jalanan yang dilewati pun tidak seperti biasa. Ikuti saja Kamela. Yang penting kita selamat dan tidak terluka, ujar ibu Kamela. Unta betina yang berjalan di sebelahnya. Suaranya ada suara laki-laki. Iya Bu. Iya Bu. Aku ingin tahu kita ini akan dibawa kemana? Kamela tetap bertanya. Kita sedang dirampas oleh Raja Abraham, penguasa negeri Yaman yang ingin menyerang Ka'bah dan kota Mekah. Akhirnya ibu mau menjelaskan. Dirampas itu dicuri ya Bu? Tanya Kamela memastikan. Ibu Kamela mengangguk. Ingin menyerang Ka'bah dan kota Mekah. Tapi kenapa kita yang dirampas Bu? Kamela makin bawel. Karena kita ini adalah unta milik Abdul Muthalib, seorang bangsawan Mekah yang mencintai Ka'bah. Beliau sangat disegani semua orang, jawab ibu Kamela. Terus kita mau diapakan ya Bu? Kamela terus bertanya. Dari percakapan pasukan Raja Abraham yang ibu dengar, mereka merampas kita untuk menunjukkan bahwa mereka yang kuat, jawab ibu Kamela. Kamela hanya terdiam sebentar. Kemudian di sepanjang perjalanan ia tak henti berceloteh. Kamela tidak hanya bertanya kepada ibunya, tapi juga pada paman. Paman, tahu nggak kenapa Raja Abraham itu ingin menyerang kota Makkah dan menghancurkan Ka'bah? Kamela beralih menanyai paman Jamal. Silakan ke paman Jamal. Paman Jamal menarik nafas lalu mulailah ia bercerita. Pada suatu hari ada seorang raja bernama Raja Abraham. Raja tersebut telah membangun sebuah gereja yang sangat megah. Gereja itu ternyata terbuat dari batuan marmer, perhiasan, dan ternyata juga perhiasan-perhiasan yang megah tersebut diambil dari istana Ratu Bilqis.
Dan ternyata Raja Abraham juga membuat salib yang sangat keren yang terbuat dari emas dan perak. Dan yang paling menarik, ternyata Raja Abraham membangun sebuah podium yang sangat besar dan tinggi. Mulut Kamila menganga sambil melihat paman menjelaskan. Dan ternyata paman Jamal juga tersenyum melihat Kamila menganga. Nah, kalau Raja Abraham sudah punya kerajaan dan gereja surga itu, kenapa Raja Abraham masih mau menyerang Ka'bah? Kamila bertanya kepada paman Jamal. Ya, karena Raja Abraham tidak suka melihat orang-orang mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Balas paman Jamal sambil melanjutkan cerita. Raja Abraham ingin mengalihkan semua perhatian orang-orang di sekelilingnya supaya tertarik untuk ke gereja dan tidak lagi ingin mengunjungi Ka'bah. Dan ternyata percakapan Abraham itu terdengar oleh orang-orang yang tidak menyukai Raja Abraham. Ia dan beberapa orang segera datang ke gereja Al-Khalis dan mengotorinya. Jelas saja Raja Abraham marah. Maka jadilah ia ingin benar-benar menghancurkan Ka'bah. Saat ini Abraham sudah memasuki kota Mekah melalui pintu Mubarak. Ia juga merampas harta benda termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib. Sambil terus bercerita, akhirnya unta-unta rampasan itu pun tiba di wilayah kekuasaan Raja Abraham. Berhari-hari lamanya 200 unta itu ditahan di wilayah kekuasaan Raja Abraham. Beberapa waktu kemudian ada kabar gembira yang disampaikan paman Jamal. Abdul Muthalib mendatangi Raja Abraham untuk membebaskan mereka. Bukankah Raja Abraham itu sombong? Mana mungkin ia mau menerima kedatangan Abdul Muthalib? Kamila tidak yakin pada kabar yang disampaikan pamannya. Paman percaya dan semua orang tahu Abdul Muthalib itu pemimpin Quraisy yang disegani semua kalangan. Jawab paman dengan yakin. Paman tahu dari mana? Tanya Kamila lagi. Ya, paling banyak lagi nih. Tipu-tipu si kucing istana cerita. Ia selalu mondar-mandir keluar masuk istana. Jadi dia tahu semua kejadian di sana. Jelas paman Jamal. Kamila tidak puas dengan jawaban singkat pamannya. Ia pun meminta paman Jamal untuk bercerita lebih lengkap. Paman Jamal pun kembali menceritakan semua yang didengarnya. Raja Abraham sebenarnya tidak ingin menindas penduduk Mekah. Abraham hanya ingin datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ia pun mengutus Hitan al-Hamiri ke Mekah untuk menghadap Abdul Muthalib. Setelah menerima pesan dari utusan, Abdul Muthalib pun mendatangi Abraham. Abdul Muthalib berangkat menemui Raja Abraham bersama Hitana. Setelah berhadapan, ternyata Raja Abraham sangat hormat pada Abdul Muthalib. Ia pun menyampaikan lagi apa yang dipesankan pada Hitana. Lalu Abdul Muthalib pun menyampaikan maksudnya untuk mengambil
oleh Raja Abraha. Wah, semudah itukah Raja Abraha mau mengembalikan kita? Tanya Kamela lagi. Dengar dulu cerita selanjutnya, Kamela, ujar Paman Jamal. Membuat Kamela kembali diam menyimak. Awalnya Raja Abraha sangat kagum bertemu dengan Abdul Muthalib. Tapi ketika mendengar bahwa Abdul Muthalib datang untuk mengambil 200 unta miliknya, Abraha pun langsung tidak suka. Hah? Betulkah dugaanku? Dasar Kamela lagi. Oke. Ya, menghadap ke jendela saja, toh? Kamera di sini. Kasih pindah ke aja sini. Enggak usah evaluasi, toh? Cari. Abraha mengira bahwa Abdul Muthalib mementingkan kita daripada Ka'bah. Padahal Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, kata pemanjaman menjelaskan. Lalu, apa jawaban Abdul Muthalib? Kamela mulai tak sabar. Abdul Muthalib tetap tenang sambil mengatakan bahwa kita ini adalah miliknya. Ia harus menjaga kita, sedangkan Ka'bah adalah milik Tuhan. Jadi Tuhanlah yang akan menjaga Ka'bah. Pemanjaman terus menjelaskan. Kamela tak bertanya lagi. Ia dan seluruh unta lainnya akhirnya kembali ke Mekah bersama Abdul Muthalib. Begitu sampai di Mekah, Kamela akhirnya menyadari bahwa Abdul Muthalib punya siasat lain. Abdul Muthalib mengumpulkan semua suku yang ada di Mekah. Ia menganjurkan agar setiap orang segera keluar dari Mekah dan bersembunyi di balik gunung. Abdul Muthalib ingin menyelamatkan orang-orang dari serangan Raja Abraha. Kamela dan unta lainnya ikut bersama Abdul Muthalib dan keluarganya menuju lereng gunung. Sebelum berangkat, ia berdoa di depan Ka'bah. Ya Tuhan kami, sungguh semua orang menolak kehancuran Ka'bah. Maka pertahankanlah Ka'bah agar tetap berada di tempatmu. Jangan engkau biarkan kejahatan mereka mengalahkan kekuasaanmu. Setelah itu, semua keluarga dan ratusan unta berjalan di belakang Abdul Muthalib hingga tiba di tempat yang aman. Dari sanalah Kamela dan semua unta lainnya ikut menyaksikan Raja Abraha dan pasukan bergajah masuki Mekah dan untuk menghancurkan Ka'bah. Kamela melihat gajah-gajah itu melakukan aksi mogok. Mereka tak mau berjalan ke area Ka'bah. Padahal tentaranya sudah mencoba berbagai cara, seperti memukulinya dengan tongkat. Namun gajah itu tetap tak mau melaju. Hingga akhirnya datanglah serombongan burung yang tak diketahui dari mana asalnya. Kaki burung itu mengepit 3 kerikil dan menjatuhkannya di atas kepala pasukan yang sedang panik. Karena gajahnya mogok, pasukan bergajah makin kalang kabut
Mereka semua terluka dan banyak yang lari tunggang-langgang. Banyak pasukan yang terinjak-injak oleh pasukan lainnya. Kamilah melihat Abdul Muthalib tersenyum sambil bergumam, berarti Allah yang telah mengirimkan burung ababil yang lebih dulu menghancurkan pasukan bergajah itu. Ka'bah adalah milik Allah dan Allah lah sebaik-baik penjaganya. Sekian dan terima kasih. Terus berenang di tengah samudra yang sangat luas dengan kecepatan yang tak biasa. Ia ingin mengejar Nun, ikan paus lain yang juga temannya. Kedua ikan paus ini sudah lama bersahabat. Hari ini Nun bersikap aneh. Nania ingin mencari tahu penyebabnya. Nania melesat dengan gesit di tengah laut. Ia meliu, berputar, dan bahkan mencoba untuk meloncat di permukaan air. Alhasil, air di permukaan laut seperti diamuk badai. Akhirnya, Nania berhasil mendekati Nun. Ada apa, Nun? Apa yang kau pikirkan? Tanya Nania cemas. Nun menggeleng dan meninggalkan Nania. Nun berenang makin lincah, terus meliuk dan berputar. Gerakannya membuat sebuah kapal laut menjadi oleng, seperti dihantam ombak yang sangat besar. Hentikan, Nun. Gerakanmu membuat kapal itu oleng. Nania mengingatkan. Diamlah, Nania. Aku sedang mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal ini oleng. Segera melantang. Apa? Tugas dari Allah? Teriakan Nania mengalahkan suara deburan ombak. Ya, nanti saja aku ceritakan setelah tugasku selesai. Balas dan ikut berteriak. Kapal laut di hadapan Nania terus bergoyang, terombang-ambing seperti diamuk badai. Tiba-tiba Nania melihat seorang penumpang kapal dilempar ke laut lada. Penumpang kapal itu nyaris lenyap dilepas ombak. Namun secepat kilat Nun langsung menyambar penumpang kapal itu dengan mulutnya yang besar. Hah? Kau melihat manusia yang terlempar itu, Nun? Nania kaget dengan ulah sahabatnya. Nun cepat-cepat mengangguk sambil melesat menjauh kapal. Laut kembali tenang. Kapal itu pun kembali berlayar dengan aman. Hore, kita selamat, kita selamat. Nania mendengar sorak-sorai para penumpang yang berdiri di geladak kapal. Tampaknya mereka girang karena kapalnya selamat dari amuk
benar-benar heran kenapa Dengan apa? Nania benar-benar heran dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kenapa para penumpang kapal itu begitu tega melempar salah satu penumpang ke dalam laut? Lalu, mengapa Nun tega menelan penumpang kapal yang malang itu? Nania marah pada Nun. Nania hendak menegur dan memarahi Nun. Akan tetapi, Nun berenang cepat sekali sampai tak terkejar oleh Nania. Nun, tunggu aku, seru Nania. Akhirnya Nun memperlambat lajunya. Nania pun bisa mendekati. Nun, kenapa kau tega menyantap penumpang yang malang itu? Nania langsung menegur sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Sabarlah, Nania. Akan aku jelaskan begitu tiba di tepi pantai. Aku harus segera mencari tepian untuk memuntahkan penumpang yang kumasukkan ke perutku ini. Aku takut tak bisa bertahan lama. Aku takut ia tak bisa bertahan lama di dalam perutku. Jawab Nun khawatir. Nun kembali berenang dengan cepat. Nania mengikutinya. Jadi, kau sengaja menyantapnya? Tanya Nania penasaran. Nun mengangguk. Sebenarnya, aku sangat khawatir dengan keadaannya. di dalam tubuhku. Aku takut dia tidak bisa bertahan hidup. Tapi aku bisa. Aku bisa mendengar suaranya yang lemah berdoa. Nur menceritakan apa yang dirasakannya. Begitukah? Nania turut bergembira. Nun kembali terdiam sambil terus menuju pantai terdekat. Sesaat setelah itu, Nun kembali bicara. Kamu mau tahu apa doa yang terus diucapkan oleh manusia yang ada di perutku ini? Nun malah memberitahu hal lain. Mau? Jawab Nania semangat. Ya Tuhanku, aku jadikan tempat ini sebagai tempat sujud kepadamu, yaitu tempat yang tak seorang pun bisa mencapainya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Nun mengulangi ucapan penumpang kapal yang terus berdoa di dalam perutnya itu. Nania menyimak dengan takjub. Indah sekali permohonannya, Nun. Komentar Nania. Aku bangga karena perutku dijadikan tempat sujud kepada Allah. Ucap Nun. Betul, Nun. Kau pantas berbangga karena Allah. Kau juga telah menyelamatkan hamba Allah itu. Ujar Nania. Ia kini berbah kagum kepada sahabatnya. Tahu siapa orang ini, Nan? Nania menggeleng pelan. Iya, ada
Nun memulai ceritanya. Oh, pantas kau begitu panik. Nun, rupanya kau ingin menyelamatkan seorang nabi. Nanya makin takjub. Ia yakin Nun mendapatkan ilham dari Allah untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Betul, Nan, ini tugas dari Allah. Nabi Yunus mencoba melarikan diri dari kaumnya yang tak mau patuh pada Allah, hidup seenaknya tanpa aturan. Lanjut Nun. Oh, begitu. Nanya baru menyadari apa yang dilakukan Nun dengan kapal tadi. Nun sengaja menggoyangkan kapal agar oleng seperti badai. Lalu para penumpang itu mengira bahwa untuk menyelamatkan kapal agar tidak tenggelam, muatan kapal harus dikurangi. Mereka pun mengundi untuk menentukan siapa penumpang yang harus dikeluarkan dari kapal. Dan setelah 2 kali melakukan pengundian, ternyata nama yang keluar adalah Yunus. Dari mana kamu tahu semua itu? Tanya Nanya Vera. Allah yang memberitahu. Bukankah Allah yang memberitahu? Bukankah Allah yang membuat takdirnya seperti ini? Nania mengangguk-angguk. Kini ia tak lagi bertanya. Ia mengikuti Nun mencari negeri Ninawa untuk mengembalikan Nabi Yunus. Nun pun kembali berenang dengan cepat. Ia khawatir kalau Nabi Yunus tak mampu bertahan hidup di perutnya. Sementara itu, di dalam perut Nun, Nabi Yunus terus mengulang-ulang doanya tanpa lelah. Selama 3 hari, Nun dan Nania menempuh perjalanan menuju negeri Ninawa. Selama 3 hari itu, Nabi Yunus tak berhenti berdoa. Akhirnya, pada suatu hari, Nun memuntahkan Nabi Yunus ke tepian pantai di ujung negeri Ninawa. Nabi Yunus sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan dia berjanji untuk terus membimbing kaumnya agar menyembah Allah. Namun ternyata saat Nabi Yunus melarikan diri, kaumnya telah tertimpa musibah. Negeri yang dulu makmur berubah menjadi yang tandus. Akan tetapi Nabi Yunus sangat bersyukur sebab musibah itu telah membuat kaumnya kembali ke jalan Allah. Setelah tugasnya selesai, Nun pun kembali berenang menuju samudera bersama sahabatnya Nania. Terima kasih. Bertuk Guki Gagar sambil bergerak mengepak-ngepakkan sayapnya. Hatinya sedang risau. Iya, bau apa ini? Kok menyengat sekali? Ujar Gagak yang lain kebingungan.
menebak-nebak sumber bau yang aneh itu. Makin lama, bau itu tajam menyengat. Tiba-tiba, hei, itu rombongan lalat. Ada mau kemana ya? Gagak yang lebih besar bergumam dan memandang heran pada rombongan lalat yang melintas. Sebentar, aku selidiki. Mereka pasti tahu dari mana sumber bau menyengat ini. Kakek Gagak segera terbang mengikuti iringan lalat. Gagak bicara sendiri sambil mengawasi kakek Gagak yang terbang jauh. Itu karena lalat punya penciuman yang tajam, ujar paman Gagak saat mendengar kata-kata Guki. Oh, begitu, sahut Guki manggut-manggut. Setelah lama berselang, kakek Gagak kembali sambil terengah-engah. Gawat, benar-benar gawat, seru kakek Gagak, wajahnya pucat pasi. Ada apa? Ada apa, Kek? Ada apa? Paman Gagak penasaran. Guki juga ikut panik. Ia mondar-mandir tak tentu arah. Kakek Gagak menarik napas, lalu mengawali kata-katanya dengan mengucap Bismillah. Wahai para sahabat, saudara serta anak cucuku, wahai sahabat, saudara serta anak cucuku sekalian, ternyata bau busuk yang mengganggu penciuman kita berasal dari kejadian yang sangat dahsyat, ujar kakek Gagak. Hah? Kejadian dahsyat apa? Iya, sampai baunya tak tertahan. Duh, ada apa ya? Semua Gagak yang hadir langsung riuh. Sudah, kita diam dulu. Biarkan kakek Gagak melanjutkan ceritanya. Paman Gagak Rainbow mengacung-acungkan tongkatnya untuk memberikan isyarat agar semua diam. Para Gagak kembali terdiam, namun mereka tidak sabar menanti cerita kakek. Setelah mencari sumber bau dengan mengikuti jejak rombongan lalat, kakek melihat pemandangan yang mengerikan. Cerita kakek Gagak makin membuat penasaran. Ayo ceritakanlah, ada apa sebenarnya?
Besar kakek gagak putih tak sabar. Kakek gagak pun akhirnya bercerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam memiliki anak perempuan bernama Qabil dengan saudara kembar perempuan bernama Ikrimah. Anak perempuan Nabi Adam bernama Habil dengan saudara kembar perempuannya bernama Labutsa. Kakek gagak pun melanjutkan ceritanya. Sekian. Robot yang harus Saat ini kedua pasang anak Adam itu jadi apakah? Saat ini suara Oke, saat ini kedua pasang anak Adam itu sudah dewasa dan sudah saatnya menikah. Maka atas perintah Allah, Adam hendak menikahkan Qabil dengan Labuzah dan Habil dengan Iklimah. Namun Qabil yang menganggap Iklimah saudara kembarnya sendiri lebih cantik tidak menerima keputusan itu. Ia ingin menikah dengan Iklimah. Para gagak yang hadir menyimak dengan baik. Tak ada yang berani berkomentar. Kakek gagak kembali melanjutkan ceritanya. Menghadapi sikap Qabil yang keras, Adam kembali menyerahkan keputusannya kepada Allah. Allah kemudian memerintahkan kedua putra Adam itu untuk berkurban dengan hasil usaha mereka. Qabil yang seorang petani harus mengorbankan hasil panennya, dan Habil yang peternak harus mengorbankan hasil ternaknya. Lalu Allah akan memberi penilaian. Yang kurbannya diterima oleh Allah, dialah yang berhak menikah dengan Iklimah. Kakek gagak putih mulai tak sabar. Itu ada hubungannya. Jawab
kakek gagak bersiap melanjutkan ceritanya. Mulailah kedua putra Adam itu menyiapkan diri untuk berkurban. Qabil menyiapkan hasil panennya, namun ia merasa sayang untuk mempersembahkan hasil panen terbaiknya. Ia pun hanya berkurban dengan seadanya. Sementara itu, Habil menyiapkan kurban dari binatang peliharaannya yang paling baik, gemuk dan sehat. Habil merasa ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya, Allah memilih dan menerima kurban Habil. Allah menyampaikannya melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua gagak serempak mengucapkan syukur. Ceritanya belum selesai. Ada kejadian yang sangat mengerikan. Sambung kakek gagak, membuat semua gagak kembali terdiam. Qabil tidak terima dengan keputusan Allah. Ia menerima marah kepada Habil. Qabil tidak hanya keras dan pelit, tetapi juga picik. Ia terus berusaha untuk menggagalkan keputusan Nabi Adam menikahkan Habil dengan Iklimah. Ia ingin memuluskan niatnya sendiri untuk menikah dengan Iklimah melalui berbagai cara. Semua perasaan iri, dengki, tidak bersyukur dan tidak puas membuatnya ingin menyingkirkan Habil. Suara riuh kembali terdengar. Kakek gagak pun melanjutkan ceritanya. Kakek ketiga. Suatu hari Habil sedang mengembalakan kambing-kambingnya di padang rumput. Cuaca yang hangat dan berembusnya angin sepoi-sepoi membuatnya ketiduran hingga terlelap. Ia tak sadar Qabil sedang mengintainya dengan niat yang buruk. Rupanya Qabil tega mencelakai Habil hingga Habil pun wafat. Allahu Akbar, Allah pasti murka pada Qabil, ujar mereka. Benar, bahkan kalau ada manusia yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Qabil, maka Qabil pun juga akan kebagian dosanya. Sebab ia yang memulai. Kakek gagak menambahkan, semua gagak yang hadir ternganga. Jadi, apakah bau busuk itu berasal dari mayat Habil? Tanya kakek gagak putih. Betul, Qabil mulai mengetahui cara mengurus jenazah. Jadi
Allah memberi ilham kepadaku untuk memberi contoh, ujar kakek Gagak. Ya, contoh, aku bersedia menjadi korban. Siapa di antara kalian yang berani maju untuk bertarung denganku sampai aku kalah, lalu mati? Lanjut, kakek Gagak lagi. Gitarannya sedih nenek malah. Kalau saya mati ke kakeknya. Kakek Gagak lalu meminta supaya mayatnya dikubur dengan baik di dalam tanah. Tujuannya agar Qabil melihat apa yang seharusnya dilakukan pada jenazah. Berat rasanya untuk melakukan itu, Kek. Tapi jika itu perintah Allah, mari kita laksanakan, ujar Paman Gagak Hitam sedih. Akhirnya dengan berat hati Paman Gagak Hitam dipilih untuk bertarung. Kedua gagak itu bersiap pergi ke tempat yang bisa dilihat oleh Qabil. Kami mencintaimu, Kek. Gugi Gagak terisak sambil memeluk kakek Gagak. Paman Rembo juga menyalami kakek Gagak, diikuti oleh seluruh gagak yang hadir. Selanjutnya, mereka hanya bisa menatap kepergian dua gagak itu dari jauh. Dua gagak segera mengambil posisi tak jauh dari tempat Qabil yang sedang duduk kebingungan sambil menunggu jenazah Habil. Qabil terperanjat menyaksikan pertarungan kedua gagak itu. Sampai akhirnya ia menyaksikan salah satu gagak terkapar tak bernyawa. Hatinya langsung diliputi perasaan bersalah. Apa yang terjadi pada kedua gagak itu persis dengan apa yang terjadi pada dirinya. Adiknya Habil meninggal karena ulahnya. Qabil menyesal sekali. Mata Qabil sambil berkaca-kaca sambil terus mengamati tingkah kedua gagak itu. Paman Gagak Hitam yang mengalahkan kakek Gagak sedang menggali tanah. Setelah agak dalam, Paman Gagak Hitam memasukkan mayat kakek Gagak ke dalamnya. Setelah masuk, ia segera menimbunnya kembali dengan tanah. Mata Qabil terbelalak menyaksikan cara gagak itu menguburkan jenazah saudaranya. Ia segera mengikuti langkah yang dilakukan gagak. Sekuat tenaga, ia menggali tanah untuk menguburkan jenazah saudaranya. Tak lama berselang, bau busuk itu pun perlahan mulai lenyap. Sekumpulan gagak mengawasi tingkah Qabil dari kejauhan. Mereka merasa sedih karena harus kehilangan kakek gagak yang mereka cintai. Namun, mereka juga lega karena kepergian kakek gagak bertujuan untuk memberi pelajaran kepada putra Nabi Adam hingga generasi berikutnya sepanjang masa. Terima kasih.